Rismon Sianipar tiba di Istana Wakil Presiden pada Jumat pagi. Ia mengklaim pertemuannya dengan Gibran hanya sebatas silaturahmi. Pertemuan itu berlangsung tertutup selama 1 jam. Dalam kesempatan itu, Gibran juga memberikan bingkisan parsel pada Rismon. Bukan sulap, bukan sihir. Usai bertemu Gibran, Rismon berjanji akan menebus kegaduhan yang ia perbuat pada keluarga Joko Widodo. Ia juga siap pasang badan dan dicaci maki untuk Jokowi. Saya siap untuk dicaci, dimaki, dijadikan pengkhianat. Yang penting saya telah menemukan kebenaran itu dengan rekonstruksi, dengan uji coba yang sudah saya lakukan 3 bulan ini dan akan saya tuliskan dalam buku. Ya, bukan dengan cuap-cuap. Saya akan menuliskan 2026 semoga bisa selesai. Saya katakan tadi kepada Mas Wapres, ya, penebusan saya atas semua hiruk pikuk ini, baik disebabkan oleh saya maupun yang lain, itu akan saya tebus kepada keluarga Mas Wapres dan terutama kepada Pak Joko Widodo. Sebelumnya, Rismon juga menyambangi kediaman Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Diduga, Rismon meminta maaf secara langsung pada Joko Widodo usai dirinya mengajukan permohonan restoratif justice di Polda Metro Jaya. Sikap Rismon Sianipar tersebut berubah 180 derajat pasca mengajukan restoratif justice. Rismon yang sebelumnya galak soal ijazah Jokowi kini berbalik membela, bahkan bersedia pasang badan atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat serahkan uang rampasan negara sebanyak 530 miliar rupiah dari tindak pidana pencucian uang judi online. Uang ini dirampas dari tindak pidana perjudian online dengan terpidana Oi Hengki Wiryo. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat memamerkan tumpukan uang dengan total nilai 530 miliar rupiah. Uang tersebut dirampas dari tindak pidana perjudian online oleh terpidana bernama Oi Hengki Wiryo. Terpidana Oi Hengki Wiryo mengelola belasan situs judi online dengan menggunakan sejumlah modus demi mengelabui aparat dalam melakukan pelacakan. Asal-usul sumber uang hasil tindak pidana perjudian, kemudian setelah uang hasil kejahatan judi online ditempatkan, dilakukan penggunaan untuk melakukan pembelian aset berupa obligasi, kendaraan, dan aset lainnya. Kemudian kami telah melakukan penyitaan pada 22 bank, ya, dengan nilai nominal 253 miliar sekian, kemudian melalui surat berharga negara SBN 276 miliar sekian, dan akhirnya para bapak ibu sekalian menyaksikan langsung uang tersebut ada di depan dan kita akan serahkan kepada negara. Seluruh uang tersebut diserahkan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk kemudian disampaikan ke kas negara sebagai penerimaan bukan dari pajak. Penyetoran uang rampasan negara dan denda perkara berasal dari penanganan perkara atas nama terpidana Oi Hengki Wiryo yang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Februari 2026 telah diputus secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana pencucian uang sebagaimana pasal 607 ayat 1 KUHP Nasional dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana penjudian online. Jumlah yang tersebut berasal dari uang yang dirampas negara sebesar tersebut dari berbagai rekening bank yang diduga berasal dari tindak pidana perjudian online dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya, uang tersebut akan kami setorkan ke dalam kas negara melalui Kementerian Keuangan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV saat aksi dugaan penyiraman air keras terhadap seorang aktivis kontras Andri Yunus. Peristiwa tersebut terjadi di Jembatan Talang, Senen, Jakarta Pusat.
Korban yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba langsung histeris sambil menjatuhkan kendaraannya. Diduga korban merasakan panas terbakar akibat disiram air keras oleh dua pria tak dikenal yang berboncengan dengan sepeda motor. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 23.37 hari Kamis saat korban akan pulang ke rumah usai mengikuti kegiatan di gedung YLBHI Jakarta. Kini, korban menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami luka bakar hingga 24%. Ini ancaman bukan cuma untuk kontras, tapi untuk kita semua gitu ya. Teman-teman pers, teman-teman mahasiswa, teman-teman buruh, teman-teman pelajar, teman-teman semuanya yang selalu tidak pernah lelah memperjuangkan demokrasi, kecuali untuk orang-orang yang mengkhianati demokrasi. Jadi saya mau menyampaikan bahwa situasi ini sudah bukan alarm lagi. Teman-teman di sini semua berkumpul, ini bukan menyampaikan bahwa kita ada di alarm bahaya demokrasi. Atas peristiwa dugaan penyiraman air keras tersebut, Polri akan menangani secara profesional sesuai dengan prosedur yang ada. Kapolri Listio Sigit menyampaikan atensi khusus untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Bahwa Bapak Kapolri selaku pimpinan Polri telah memberikan atensi khusus terhadap penanganan dan pengungkapan kasus ini. Oleh karena itu, Polri telah melakukan langkah-langkah khususnya penanganan tempat kejadian perkara. Demikian juga beberapa rangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan bagian daripada penegakan hukum dilakukan secara berbasis ilmiah. Pendalaman terhadap para saksi sedang dilakukan khusus untuk saksi korban. Pimpinan Polri dan Polri menyampaikan turut prihatin dan kita mendoakan semoga saksi korban atas nama AY bisa mendapat perawatan dan pulih kembali dan dapat dimintai keterangan. Tim Liputan iNews melaporkan.